Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat, kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami akan mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat, biarlah Tuhan memberkati kami, agar firman yang kami dengarkan dapat membawa kepujian bagi nama-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama anak Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Rabu 15 Maret 2023 adalah prioritas-prioritas. Perumpamaan-perumpamaan dan ajaran-ajaran Yesus, kisah-kisah tentang tokoh-tokoh kitab suci dan nasihat Ellen G. White, semuanya mengindikasikan dengan jelas bahwa tidak ada komitmen setengah jalan kepada Kristus, entah kita berada atau tidak berada di pihak Tuhan. Ketika ditanya oleh imam-imam tentang perintah mana yang terbesar, Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Terdapat di dalam Markus 12 ayat 30. Ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepada Kristus, tidak ada yang tersisa untuk guru yang lain. Itulah caranya. Itulah cara yang seharusnya. Bacalah Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Apakah yang telah menjadi pengalaman Anda dengan kebenaran dari perkataan-perkataan ini? Perhatikan, Yesus mengatakan bahwa sukar melayani Allah dan uang, atau bahwa kamu perlu berhati-hati melayani keduanya. Gantinya, dia berkata bahwa itu tidak dapat dikerjakan, titik. Ide ini harus membuat sedikit rasa takut, gemetar dalam jiwa kita. Filipi 2 ayat 12. Bacalah 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bagaimanakah perkara-perkara ini dimanifestasikan dalam dunia kita? Dan mengapa bahaya yang ditimbulkannya terkadang lebih halus dari kita sadari? Tidak heran Paulus menulis, "Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi." Terdapat di dalam Kolose 3 ayat 2. Tentu saja hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, oleh karena perkara-perkara di dunia ada di sini di hadapan kita setiap hari. Penarikan dari semua yang ada di dalam dunia begitu kuat. Penarikan untuk kepuasan sekarang selalu ada, berbisik di telinga kita atau menarik lengan baju kita. Atau keduanya, bukankah orang Kristen yang paling setia merasakan cinta akan perkara-perkara dunia? Bahkan dengan pengetahuan kita akan suatu hari semua itu akan berakhir, kita tetap merasakan penarikan itu, bukan? Akan tetapi kabar baiknya adalah bahwa kita perlu membiarkan menarik diri kita dari Tuhan. Bacalah di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih, sambil
nantikan semuanya ini. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dengan perdamaian dengan Dia. Bagaimanakah seharusnya apa yang Dia katakan di sini berdampak pada cara hidup kita terhadap apa yang kita lakukan dengan sumber daya kita? Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, firman Tuhan yang kami sudah dengarkan pada saat ini, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami sambil menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama anak Yesus kami berdoa. Amin.